Shalom umat Tuhan, mari pagi hari ini kita siapkan hati kita mau menyembah Tuhan. Karena kita percaya mujizat Tuhan, pertolongan Tuhan itu ada atas setiap kita. Oh, kami bersyukur kepadamu Tuhan, sebab Engkau ajaib bagi kami. Shikaralah bayasya. Bukan dengan kekuatanku ku dapat jalani hidupku, tanpa Tuhan yang di sampingku ku tak mampu sendiri. Engkaulah kuatku yang menopangku. Ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Bukan dengan kekuatanku ku dapat jalani hidupku, tanpa Tuhan yang di sampingku ku tak mampu sendiri. Engkaulah kuatku yang menopangku. Ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Kaulah harapan dalam hidupku. Kaulah harapan dalam hidupku. Biar pagi hari ini kami terus percaya kepadamu Tuhan, dengan penuh kesadaran
Kami mau berkata bahwa apa yang kami punya, apa yang kami ada Tuhan hari ini, itu bukan karena kuat dan gagah kami, tetapi semua oleh karena anugerah dan kemurahan-Mu. Sebab itu mari umat Tuhan kita mengucap syukur kepada Tuhan. Terima kasih. Buat semua apa yang kami punya, buat segala apa yang kami terima Tuhan, kami mau katakan terima kasih. Terima kasih. Sebab semua karena kebaikan-Mu bagi setiap kami ya Tuhan. Semua karena cinta-Mu, kasih-Mu bagi kami ya Tuhan. Kami mau menyembah-Mu. Kami mau menyembah-Mu ya Tuhan. Oh, kami bersyukur buat kasih-Mu ya Tuhan. Kami sembah. Kami sembah Engkau. Kami sembah satu nama yang berkuasa, hanya nama Yesus, hanya nama Yesus, hanya nama Yesus yang layak ditinggikan. Bangkitkan roh kami Tuhan, biar roh kami semakin kuat pagi hari ini, dan kami mengalami perjumpaan dengan Tuhan, dan perjumpaan itu yang membuat kami semakin kuat di dalam Tuhan. Shikararalabaya syadaralabo yadaralabaya she daralabaya syadaralabaya raralabaya syadaralabaya raralabaya syadaralabaya raralabaya syade dinamaya syadaralabaya she dinamaya syadaralabo iraralabaya syadaralabaya dinaralabaya she. Haleluya. Shikararalabaya raralabaya shandaralabaralabaralabaya shandaralabaya shandaralabaralabaya shanda. Oh rabasi kararalabaya shandaralabaya shanda. Oh rabasi kararalabaya raralabaralabaya raralabaya shanda. Mari terus sembah ini. Sembah dia, sembah dia. Shikararalabaya raralabaya raralabaralabaya shana. Urabashika raralabaya shana. Urabataka raralabaya shana. Shikararalabaya shana raralabaya shana. Pertolongan kami hanya daripada Dia Tuhan. Kami hidup, kami ada, itu semua karena anugerah. Kami mau katakan terima kasih. Ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan.
Kaulah harapan dalam hidupku, Kaulah harapan dalam hidupku, Kaulah harapan dalam hidupku. Terima kasih Yesus. Terima kasih Bapa, Engkau adalah pengharapanku Tuhan. Waktu kami punya pengharapan-Mu, hidup kami berbeda Tuhan. Bahkan pengharapan itu melampaui kematian. Orang yang sudah tidak punya pengharapan itu akan kembali punya pengharapan Tuhan. Karena pengharapan itu adalah Engkau, Allah yang kami sembah dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Terima kasih. Kami bersyukur. Kami boleh ada sebagaimana ada. Kasih-Mu, anugerah-Mu selalu ada buat kami semuanya. Urapin setiap kami Bapa. Kuasa kasih-Mu ada dalam kehidupan kami semua. Biarlah sharing kali ini akan menguatkan banyak orang. Dan kami percaya mujizat terjadi. Dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu, Saudara terkasih semuanya dalam nama Tuhan Yesus. Apa kabar? Masalah boleh datang, boleh pergi saudara. Tapi yang penting kita ada dalam Tuhan Yesus ya. Supaya tetap kita kuat menghadapi semuanya. Dan kami percaya waktu firman itu ada dalam kehidupan kita, kita semakin kuat dan apapun yang kita hadapin itu akan menguatkan kita untuk perjalanan bersama Tuhan Yesus. Sharing kali ini saya akan bawakan mengenai kekuatan yang kita miliki dari Tuhan. Tema ini berasal dari satu cerita di Alkitab tentang Simpson, bahasa Inggrisnya Samson saudara ya. Jadi Simpson sama Samson sama. Tapi bukan Samson yang ada di dunia ya. Tapi ini cerita Alkitab saudara. Samson yang di dunia itu lain lagi ya saudara. Yuk saudara nanti baca dalam cerita ini dalam Hakim-Hakim 13 sampai 16 saudara. Ya di situ kenapa Simpson atau Samson ini lahir saudara ya. Itu karena memang Tuhan menghendaki itu Simpson atau Samson ini lahir ada di bangsa Israel. Karena pada saat itu bangsa Israel itu dijajah sama bangsa Filistin 40 tahun saudara. Ya dan Tuhan melalui malaikatnya memberikan anak Simpson lahir di dunia saudara. Jadi nanti saudara baca cerita ini ya, saya tidak bacakan karena panjang. Simpson singkat cerita itu adalah seorang yang perkasa, kuat sekali saudara ya. Sampai singa pun dilawan tanpa alat apapun. Bahkan saudara, Simpson itu dengan rahang keledai, ya dia bisa membunuh 1.000 keledai. Artinya apa? Membunuh 1.000 orang Filistin. Karena orang Filistin itu dianggap sama Simpson itu adalah bangsa yang seperti keledai. Ya, oleh karena itu pada waktu itu Tuhan pakai sebagai hakim Israel pada saat bangsa Filistin menjajah saudara. Kita akan belajar cerita ini. Nggak tahu buat saya ini adalah gambaran saya ya sebagai seorang manusia yang hidup di dunia ini. Mudah-mudahan saya nggak menggambarkan semuanya, ini adalah ini gambaran kita semua ya. Bagaimana kita kadangkala diberi kekuatan sama Tuhan ya, tapi kita kadangkala menyalahgunakan apa yang Tuhan mau dalam hidup kita saudara. Sehingga dalam cerita ini itu ada dua yang menarik buat saya adalah yaitu kata-kata berkuasalah roh Tuhan saudara. Dan yang kedua adalah Tuhan telah meninggalkan kita. Ya, saya paling takut kalau Tuhan telah meninggalkan kita saudara atau saya. Ya, saya disentil sedikit aja udah adu-aduan saudara. Ya saudara disentil sama Tuhan juga udah kesakitan. Tapi kalau Tuhan sudah meninggalkan seperti Simpson cerita ini ya. Walaupun saat terakhir Simpson itu memuliakan Tuhan yaitu dengan kembali untuk
melawan bangsa Filistin. Tapi sebetulnya Simson bisa lebih lagi kalau Simson mau apa yang Tuhan mau, ya saudara. Saya akan bacakan satu ayat, Ulangan 8 ayat 18. Tetapi haruslah engkau ingat kepada Tuhan Allahmu, sebab dialah yang memberikan kepadamu kekuatan untuk memperoleh kekayaan, dengan maksud meneguhkan perjanjian yang diikrarkannya dengan sumpah kepada nenek moyangmu seperti sekarang ini. Kita garis bawahi di sini ada kata kekuatan dan perjanjian, saudara. Tentang kekuatan ini nanti saya akan berikan kesaksian pribadi saya ya di akhir sharing ini. Nah, kata-kata perjanjian, saudara. Ya, Tuhan pun ingin kita punya perjanjian dengan Tuhan. Saya pun dalam marketplace, saudara, saya juga punya perjanjian dengan pabrik. Apa yang barang dijual oleh lewat kami, kita punya perjanjian, saudara. Ya, pertama, ya, saya tidak boleh mendua. Ya, artinya apa? Saya tidak boleh menjual barang yang sejenis yang sama selain barang yang kita sudah janji, saudara. Sama ya, Tuhan juga. Tuhan adalah yang penjemburu. Tidak mau kita mendua. Yang kedua, perjanjian dalam marketplace itu biasanya ada area market, ada coverage. Mungkin untuk Indonesia saja saya dipilih oleh satu pabrik. Artinya kita tidak boleh menjual melalui area yang ditentukan, saudara. Jadi Tuhan mau juga kita juga ada di areanya Tuhan. Tidak boleh kita seenaknya kesana kemari, menyimpang ke kanan ke kiri seperti bangsa Israel. Ya saudara, jadi sekali lagi ini kita hidup dengan Tuhan juga Tuhan ada perjanjiannya. Kenapa itu ada perjanjian, saudara? Ya, saya baca di Ulangan 29 ayat 9. Sebab itu lakukanlah perkataan perjanjian ini dengan setia supaya kamu beruntung dalam segala yang kamu lakukan, saudara. Di sini ada kata-kata setia dan beruntung, saudara. Ya, Tuhan minta kita setia tuh, saudara. Apa itu atas setia? Setia seperti perjanjian itu, kita melakukan perjanjian itu dengan setia, saudara. Saudara kalau dibaca di Lukas 16 ayat 10, ya. Itu dikatakan di situ adalah kalau kita setia, ya, barang siapa setia, ia dengan setia melakukan tanggung jawab yang kecil. Barang siapa yang tidak benar melakukan perkara yang kecil, ia pun tidak akan benar dalam perkara yang besar, saudara. Jadi tidak ada kita mulai dari yang besar dulu, saudara. Ya, Tuhan mau kita dari yang kecil, ya. Tuhan mau kita melakukannya dengan setia, saudara. Kenapa harus setia, saudara? Kita lihat di Amsal 3 ayat 9 sampai 10, saudara. Saya bacakan buat saudara ya. Amsal 3 9 sampai 10. Muliakanlah Tuhan dengan hartamu dan dengan hasil pertama dari segala penghasilanmu. Maka lumbung-lumbungmu akan diisi penuh sampai melimpah-limpah, dan bejana pemerahanmu akan meluap dengan air buah anggurnya. Ya saudara, waktu kita setia, bukan beruntung saja, saudara. Tuhan akan melimpah-limpah memberikan kepada umatnya. Ya saudara. Jadi artinya apa, saudara? Kalau saudara punya pohon mangga, buahnya banyak, gak mungkin kita makan sendiri, saudara. Jadi buah itu harus dibagikan kepada orang lain. Apa jadinya kalau sering kita makan buah mangga, saudara? Kulit kita nanti ada kuning seperti mangga, saudara. Ya, jadi jangan dimakan sendiri ya, saudara ya. Jadi kita artinya apa? Harus memberi, saudara. Ya. Lukas 6 ayat 38, saudara. Lukas 6 ayat 38. Berilah dan kamu akan diberi suatu takaran yang baik, yang dipadatkan, yang digoncang, dan yang tumpah keluar akan dicurahkan ke dalam ribaanmu. Sebab ukuran yang kamu pakai untuk mengukur akan diukurkan kepadamu. Ya, saudara. Jadi waktu kita memberi, saudara, kita nggak akan kekurangan. Ya, terus Tuhan akan gantikan dengan yang baru, saudara. Ya, mustahil, saudara, kalau kita pikir. Tapi buat Tuhan tidak ada yang mustahil, saudara. Jadi sekali lagi, saudara, waktu kita diberkati, diberi kekuatan sama Tuhan, kita jangan lupa, ya.
kita pun harus membagikan kepada orang lain. Supaya apa? Supaya banyak orang melihat kemuliaan Bapa di surga, saudara. Itu firman, bukan dari saya loh saudara ya. Itu firman. Oke, yang terakhir tadi saya janji saya mau bersaksi saudara ya, tentang kekuatan ya. Itu. Pada tahun 2011 saudara, saya tadi tanya anak saya yang paling gede, kapan ya waktu mama sakit kakinya itu ya. Dia bilang tahun 2011. Karena 2011 itu kita waktu itu diberkatin Tuhan, kita boleh ikut tur saudara. Turnya itu kebetulan di salah satu negara Asia yang maju, yaitu di Jepang saudara. Ya, singkat cerita itu baru turun dari pesawat saudara. Ya, jadi baru landed itu pagi sekali. Dan kita keluar dengan rombongan yang lain. Nggak lama istri saya nggak bisa jalan saudara. Memang di Jakarta sudah mengalami beberapa, kita udah pergi ke beberapa dokter. Terus kita juga beli sepatu-sepatu yang bagus saudara. Untuk khusus untuk kalau berjalan sakit saudara. Tapi pada saat waktu itu di negara itu kita sakitnya itu sampai nggak bisa jalan. Singkat cerita karena negara maju itu fasilitas ada semua. Jadi kursi roda itu standby di mana-mana saudara. Dan waktu itu istri saya memakai kursi roda. Saudara kalau di negara maju orang pakai kursi roda itu selalu prioritas saudara. Mau masuk kemanapun selalu diduluin, selalu dipanggil saudara. Kita kemana-mana selalu nomor 1 saudara. Jadi kami punya anak 3 lelaki dan itu sebagai bodyguardnya sebagai untuk mendorong, gak ada masalah, gantian gak ada masalah. Tapi pada satu saat istri saya bilang begini, saya takut lumpuh. Kata-kata itu cukup tajam buat saya. Menusuk buat saya. Singkat cerita kembali ke Jakarta, saya cari dokter, semua dokter kita ketemuin. Dari dokter tulang, ortopedi, olahraga, dokter syaraf. Jawabannya mengerikan saudara semuanya. Harus potong tulang lah, keberatan badan lah. Padahal kalau yang mengenal istri saya, enggak gemuk-gemuk amat ya. Akhirnya teman saya menyarankan untuk pergi ke salah satu dokter. Dokter itu ada di Singapura saudara. Jadi singkat cerita kami terbang ke sana, kami bertemu dengan dokter itu. Kita bawa semua hasil tes yang kita pernah lakukan di Indonesia. Kami semua ikut, anak-anak ikut. Sampai ruangan dokter itu penuh karena kalau di sana kursi cuma 1. Paling ada 1 lagi tambahan untuk pendamping. Kami masuk semuanya ber-5 saudara. Singkat cerita dokter itu buka hasil tes yang pernah kita lakukan, foto-fotonya segala macam. Dokter itu bilang, saya pikir kamu gak usah kesini lagi deh. Waduh, kita ber-5 kaget saudara. Apa arti gak boleh kesini lagi saudara? Apa dokter ini udah gak sanggup? Apakah akan dirujuk dengan dokter lain? Atau penyakit ini juga berat saudara? Ya. Tapi dokter itu bilang lagi, ya kamu gak usah sini lagi, saya akan ajarkan senam. Hanya 2 senam sebelum bangun tidur dan sesudah bangun atau turun dari ranjang. Dan saya jamin juga itu akan sembuh, gak usah sini lagi. Waduh, puji Tuhan kita bilang. Itu mujizat buat kami semuanya saudara. Ya saudara. Jadi pada waktu istri saya sakit, saya orang yang diberkatin. Saya berangkat dengan supir dengan mobil bagus, tapi gak terasa naik itu saudara. Saya tidak tahu uang saya, tabungan saya. Memang saya gak punya deposito sampai sekarang, tapi saya punya tabungan untuk berjaga-jaga saudara. Kalau untuk sakit, emergensi dan sebagainya. Saya tidak ingat mau makan apa saudara. Saya tidak ingat mau pakai baju bagus saudara. Semuanya itu hilang saudara. Tapi setelah ada mujizat saudara, kami mengerti tidak ada yang lebih berharga daripada Tuhan.
Tidak ada yang lebih berharga dari Allah kita yang hidup, yang kita sembah dalam nama Tuhan Yesus, saudara. Ya, puji Tuhan, sampai hari ini istri saya tidak perlu operasi, tidak perlu apa-apa. Luar biasa saudara, itu kemuliaan Tuhan. Memang dahsyat. Ya saudara. Jadi sekali lagi saudara, ya. Kadang Allah kita diberi kekuatan sama Tuhan. Ya. Itu bukan untuk kita sendiri saudara, tapi untuk memuliakan Tuhan. Tuhan mau saudara dan saya dipakai untuk menyelamatkan banyak jiwa saudara. Ya. Dengan apa saudara? Dengan menginspirasi mereka untuk berpikir lebih, bermimpi lebih, bertindak lebih untuk menjadi lebih baik. Amin. Emmanuel, Tuhan beserta kita semuanya. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Mari saudara, buka hati, angkat tangan saudara. Apapun masalah saudara, lihat Tuhan. Lihat Tuhan saudara. Izinkan saya berdoa untuk saudara semuanya. Tuhan, lihat anak-anak-Mu. Tuhan, pengharapan kami semuanya. Tiada yang berharga lebih daripada Engkau Tuhan. Tuhan, lihat anak-anak-Mu yang mengangkat tangan. Apapun persoalan mereka Engkau tahu Tuhan. Sembuhkan yang sakit Tuhan. Lepaskan buat yang kesesakan Tuhan. Dan kami percaya mujizat masih ada buat anak-anak-Mu Tuhan yang percaya dan menaruh pengharapannya kepada-Mu Tuhan. Aku mau Tuhan berkata, aku percaya, aku percaya, aku percaya, aku percaya Tuhan. Katakan saudara, katakan aku percaya. Dan kami tahu mujizat masih ada buat anak-anak-Mu. Terjadi mujizat itu, terjadi Tuhan. Oh terima kasih Tuhan. Kami berdoa untuk bangsa Indonesia Tuhan. Bangsa kami yang kami cintai, di mana kami boleh beribadah secara bebas Tuhan. Menyembah-Mu Tuhan. Berkati dari presiden sampai paling bawah Tuhan. Urapin setiap pemimpin di Indonesia ini Tuhan. Biar mereka boleh memimpin takut akan Engkau. Pemulihan ekonomi Kau juga akan berkati Tuhan. Biar ini juga akan mempercepat semua sektor Tuhan. Sehingga boleh anak-anak-Mu khususnya yang setia menikmati sesuatu yang besar ke depan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Berkati juga para pemimpin kami, supaya mereka membawakan visi-Mu, supaya kami lebih dekat, lebih intim kepada-Mu Tuhan. Pakai setiap kami Tuhan, buat hati kami mau seperti yang Kau mau. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi,
berkat.